terpikirkan tentang negara Rusia? Tentunya hal yang pertama muncul di benak Anda adalah Piala Dunia ya. Eits, bukan cuma Piala Dunia yang khas dari negara ini. Namun siapa yang tidak tahu dengan lebih banyaknya populasi wanita dibanding pria, hingga hewan lucu rubah yang jadi peliharaan di negara tersebut. Membentang dari sebelah timur Eropa hingga utara Asia, negara terluas di dunia ini memikat dengan keindahan arsitektur dan alamnya yang tak kalah dengan negara-negara lain. Malam ini kami akan membuat Anda terpukau dengan keindahan negara tirai besi ini dalam segmen On The Spot Dunia Rusia. Pemirsa, jika Indonesia memiliki Danau Toba yang begitu terkenal, Rusia juga memiliki danau yang tak kalah indah untuk dikunjungi, yaitu Danau Baikal. Danau tertua di dunia ini terletak di sebelah selatan Serbia yang memegang 90% air tawar di seluruh negara Rusia. Saat menginjakan kaki di danau terdalam di bumi ini, Anda pasti akan terpesona dengan keindahan alam yang panjangnya mencapai 636 km. Mata biru Rusia ini sangat menakjubkan saat musim dingin tiba. Air danau akan membeku hingga 2 meter ke dalam dan membuat kita dapat berjalan di atasnya. Tapi tenang saja pemirsa, jika Anda tidak ingin berjalan menyusuri danau luas tersebut, Anda dapat berkendara dengan mobil untuk melintasi danau yang memukau ini. Namun tetap berhati-hati memilih jalurnya agar tidak terjeblos ya pemirsa. Saat danau menjadi es, kita juga dapat melihat perbedaan pola beku yang ada pada sisi-sisi danau. Hal ini terjadi karena lapisan es membeku bertahap lapis demi lapis. Tak kalah indahnya, Danau Baikal juga diklaim sebagai danau terbersih dan transparan di dunia, sehingga Anda dapat melihat beberapa ikan, tanaman, serta bebatuan yang ada di danau hingga 40 meter dalamnya. Anda dapat menikmati indahnya es beku Danau Baikal dari bulan Januari hingga Mei di setiap tahunnya. Jadi pemirsa, jangan lewatkan Danau Baikal sebagai destinasi wisata Anda saat ke Rusia ya. Rusia terkenal sebagai negara penuh sejarah peradaban dan seni. Tak heran jika Kremlin menjadi salah satu tempat yang menyimpan memori sejarah tinggi bagi negara tirai besi ini. Terletak di pusat kota Moskow, Kremlin berdiri gagah sebagai benteng bersejarah yang dibangun pada abad ke-15. Benteng ini dikelilingi oleh 20 menara-menara tinggi dan mempesona, serta berbatasan dengan sungai Moskow di selatan. Ketika Anda masuk ke dalamnya, suguhan kesan mewah akan Anda dapatkan dari interior bangunan bersejarah Kremlin yang berwarna keemasan. Tak hanya keindahan interior, di dalamnya juga terdapat makam Tsar hingga mahkota, pakaian, dan senjatanya yang mengisi pemerintahan Rusia di masa lalu. Pada bagian luar gedung, terdapat lapangan luas tempat tetua Raja Rusia dinobatkan hingga Presiden Rusia saat ini dilantik. Tak heran jika Kremlin menjadi pusat pemerintahan di negara Rusia dari dahulu hingga saat ini. Pemirsa, selain Kremlin, berikutnya ada museum yang penuh dengan kesenian indah bernama Museum of Hermitage. Museum ini terletak di kota Saint Petersburg, Rusia. Arsitekturnya yang megah membuat siapa saja terkagum akan kemewahan dan kemegahannya. Museum of Hermitage didirikan pada tahun 1764 dan merupakan salah satu museum terbesar dan tertua di dunia. Namun pemirsa, tahukah Anda jika museum ini dijaga oleh kucing?
Ketika Anda menemukan kucing di sana, jangan pernah mengusirnya ya. Karena kucing di Museum of Hermitage adalah kucing-kucing terhormat. Ya, bukan seperti kucing biasa, 70 kucing tersebut bertugas melindungi pajangan dan benda-benda yang tak ternilai harganya di Museum of Hermitage. Benda tak ternilai tersebut terdiri atas kurang lebih 3 juta koleksi berupa benda dan lukisan-lukisan karya terbaik. Wow, sepertinya nih wajib masuk daftar perjalanan Anda nih pemirsa. Selain terkenal dengan kata urban karena museumnya yang banyak, Rusia juga memiliki alam indah yang membuat Anda semakin ingin berkunjung ke negara beruang merah ini. Salah satunya adalah Semenanjung Kamchatka. Semenanjung ini membentang luas sejauh 270.000 km, mengelilingi Laut Okhotsk dan Samudra Pasifik. Jika Anda bertanya-tanya asal-usul nama beruang merah sebagai julukan lain di negara Rusia, Kamchatka adalah salah satu jawabannya. Di sisi lain Kamchatka, Anda dapat melihat gunung berapi aktif yang indah, yaitu Gunung Karyatska. Gunung ini dijuluki warga setempat Damasni, yang berarti gunung berapi domestik. Gunung Karyatska kerap memuntahkan lava merah menyala. Namun bagi pendatang, hal itulah yang menjadi pemandangan menarik. Wah, wisata yang menantang ya pemirsa. Selain itu, Kamchatka juga menyimpan keunikan lainnya seperti sungai penuh kehidupan, salju yang berbatasan dengan air panas, hingga luar biasanya hewan liar yang hidup berdampingan dengan manusia di sana. Apakah Anda tahu objek wisata ini? Katedral Saint Basil merupakan salah satu gereja bersejarah yang ada di Rusia. Terletak di wilayah pusat Red Square, Moskow, setiap turis yang datang tak pernah melewatkan tempat ini untuk bersinggah. Menariknya, kubah-kubah yang menghiasi bagian atap bangunan ini berbentuk seperti bawang. Kenapa bentuknya seperti bawang ya, pemirsa? Ternyata bentuk kubah yang seperti bawang tersebut menggambarkan posisi unik Rusia yang terletak di antara Eropa dan Asia. Seperti bangunan bersejarah lainnya, gereja ini dibangun pada tahun 1555 tepat di Moskow, Rusia. Saat berada di sana, mata Anda akan dimanjakan dengan indahnya desain arsitektur bangunan yang terdiri dari 9 kapel tersebut. Anda juga akan kagum melihat satu-satunya gereja penuh warna yang ada di dunia ini. Pemirsa, Anda tertarik datang ke gereja warna-warni dan bersejarah ini? Dari sekian banyak bangunan di Rusia, negara penuh keindahan arsitektur ini juga dipenuhi dengan banyak wisata religi yang tak kalah bersejarah. Ya, selain Katedral Saint Basil, Rusia punya gereja bernama Savior on Blood yang menyimpan keindahan pada bangunannya. Gereja unik ini dibangun di tempat saat Kaisar Alexander II terluka parah akibat nihilis politik pada tahun 1881. 2 tahun setelahnya, gereja ini dibangun dan kini dibuka sebagai destinasi wisata kepada publik. Uniknya di dalam bangunan ini, Anda akan menemukan mozaik sepanjang 7.500 meter yang berisikan karya seni dan gambar-gambar rumit mengenai tokoh Alkitab. Wah, arsitekturnya sangat megah ya pemirsa. Tak heran jika pembangunan gereja ini melebihi anggaran yang harusnya 3,6 juta rubel menjadi 4,6 juta rubel atau sekitar 1 miliar rupiah pada zaman itu. Pemirsa, coba Anda perhatikan indahnya tampilan ini. Apakah Anda takjub melihat permainan proyeksi 3 dimensi tersebut? Jika Anda berpikir ini di Gedung Sate Bandung, Anda salah.
Aksi proyeksi yang satu ini terletak di ibu kota Rusia bernama Teater Bolshoi. Selain digunakan sebagai proyeksi, gedung seni ini juga digunakan untuk berbagai ajang balet dan opera. Teater ini dirancang oleh seorang arsitek bernama Joseph Bove, yang juga ikut mengadakan pertunjukan tari dan opera pada saat itu. Saking populernya, Bolshoi memiliki opera dan tari andalan mereka sendiri yang diklaim sebagai tarian dan opera tertua di dunia. Tapi tenang saja pemirsa, walaupun Bolshoi memiliki opera dan tarian tertua, tapi mereka masih rutin menggelarnya hingga saat ini dengan lebih dari 200 penari loh. Siapa yang tak terpukau dengan gelaran seni di Bolshoi Teater ini ya pemirsa? Jika Anda berpikir Rusia hanya terkenal dengan bangunan bersejarahnya, coba Anda lihat dulu keindahan alam yang satu ini. Ya pemirsa, selain sejarahnya yang begitu banyak, Rusia juga memiliki kekayaan alam berupa gunung yang bernama Gunung Elbrus. Gunung ini terletak di bagian selatan Rusia dan hampir berbatasan dengan negara Georgia. Saat mendaki, Anda akan melihat es menghampar di gunung berketinggian 5.000 meter tersebut. Pendakian dapat dimulai dari stasiun kereta gantung Garabashi. Namun bagi Anda yang tidak menyukai mendaki, Anda dapat menaiki Skylift yang membawa Anda pada ketinggian 3.800 untuk menikmati pemandangan Elbrus yang menakjubkan. Saat malam datang, gunung berselimut es tersebut akan dihiasi langit indah dengan bintang yang gemerlapan. Wow, luar biasa bukan? Jadi, jika Anda tidak suka berwisata sejarah, Anda tetap bisa mengunjungi Rusia dengan menikmati keindahan alam di Gunung Elbrus ini loh pemirsa. Tak kalah indah dengan pemandangan alam lainnya, Rusia memiliki Danau Ladoga yang mengalir keluar hingga Sungai Neva. Danau ini memiliki panjang 219 km dan dikelilingi oleh sekitar 500 pulau-pulau kecil yang indah. Saat musim dingin, Anda akan melihat butiran salju yang jatuh di tepian Danau Ladoga ini. Namun saat musim semi, akhir musim panas, dan pada akhir musim gugur, kabut menjadi hal dominan yang akan menutupi jarak pandang danau ini. Danau ini masih jauh dari tangan usil manusia. Tempatnya sangat bersih dan amat terawat, sehingga keasrian dan kelestariannya masih sangat terjaga. Mungkin Anda tertarik mengajak keluarga atau pasangan Anda ke sini? Dan pemirsa, itulah On The Spot Dunia episode Rusia versi On The Spot. Bagaimana? Sudah punya rencana untuk berkunjung ke negara penuh sejarah ini? Siapkan diri Anda dari sekarang ya pemirsa. Mau tahu berbagai informasi unik, fenomenal, dan menarik lainnya? Tonton terus On The Spot ya, hanya di Trans 7. Demam sepak bola menimpa seluruh kalangan. Lihat saja aksi kakek ini yang begitu gregetan saat nonton pertandingan sepak bola. Atau aksi si nenek yang jago banget menyundul bola. Tak ketinggalan ada perempuan berhijab dan bocah yang jago juggling. Demam bola akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap di On The Spot.